آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف دكتور عبد الرحيم عليه رحمة الله: التمرين الثالث أنث الفاعلة في كل من الجمل الآتية. أنث أي اجعله مؤنثا. أنث أي اجعل مؤنثا الفاعلة. Jadikan fa'il menjadi mu'annath ya. Jadikan fa'il mu'annath. Fa'il yang di mana? Fa'il yang ada pada setiap kalimat-kalimat yang akan datang. Misal contoh, kharaja Muhammadun minal bait. Muhammad itu fa'il, dirubah menjadi perempuan. Ya. Kharajat Aminatu minal bait. Apa yang terjadi setelah fa'ilnya dirubah? Kharaja. Ya, kharaja itu laki-laki pelakunya. Kata kerja ya. Kalau pelakunya perempuan, tambahkan tak sukun. Namanya ta'ut ta'anitsis sakinah namanya. Ya. Contohnya misalnya jalasa. Kalau pelakunya laki-laki, jalasa Zaidun. Kalau yang duduk Zainab, nanti jalasat Zainab. Seperti itu ya. Jadi penulis mengatakan muannaskan fa'ilnya. Artinya rubah fa'ilnya menjadi perempuan. Tapi setelah diganti menjadi perempuan, maka akan terjadi perubahan pada fi'ilnya, yaitu ada tambahan ta. Ta ini alamat, dia alamat bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah perempuan. Jadi dia tanda. Ya, dia tanda. Nomor pertama, dhahabal mudarrisu ilal fasli. Jadinya ya, dhahabat al mudarrisatu. Mudarrisu kan guru laki-laki. Nah, kalau guru perempuan, al mudarrisatu. Ya. Dhahabat sukun, al mudarrisatu. Nah, di sini bertemu dua sukun. Ta'nya sukun, lamnya sukun. Adapun alifnya tidak terbaca karena dia hamzah wasol, tidak terbaca kalau ada yang mendahuluinya. Sekarang ta'nya sukun, dhahabat. Nah, al-mudarris, al-mudarris satu kan kalau disambung tidak terbaca a-nya, berarti langsung al. Lamnya sukun, ta'nya sukun. Bisa dibayangkan tidak? Saya tidak bisa, tidak ada pennya. Jadi nanti caranya ta'nya yang sukun itu di harakati kasroh, diberikan harakat kasroh. Jadinya dhahabatil mudarrisatu ilal fasli. Seperti itu ya. Coba sama-sama saya ucapkan dulu baru kita ya. Dhahabatil mudarrisatu ilal fasli. Ya. Seperti biasa. Karena kalau tidak, walaupun sudah paham, tapi pas diucapkan ya masih terbata-bata juga. Bahkan kadang salah karena tidak terbiasa. Ini sama dengan bahasa yang lain, bahasa Inggris juga. Ya walaupun paham, kalau tidak berlatih kan tidak bisa juga. Gitu ya. Yang kedua, dhahaba abi ilal mustashfa. Jadinya abi dengan laki-laki. Kalau perempuan kan ibu. Berarti dhahabat ummi. Di situ taknya tetap sukun. Kenapa? Sebab itu asal, tidak bertemu dua sukun kan? Tidak bertemu alif lam. Maka dia tetap sukun. Dhahabat ummi ilal mustashfa. Paham ya? Ila, lanya tidak panjang lagi. Karena alifnya sukun, bertemu lam yang sukun. Nah, kalau yang seperti ini, huruf illah yang bertemu, dia dihilangkan saja. Ilal, bukan lagi ilal. Tidak dibaca lagi alif setelah lam. Ilal mustashfa.
Yang ketiga, jalasa talibu ilal fasli. Ya karena yang berubah kan harokat akhir. Nah, mustasfa akhirnya huruf apa? Fa atau alif? Bukan. Itu ada fa, alif. Karena alif tidak bisa menyandang harokat, maka dianggap harokatnya tidak nampak. Jadi ada harokat kasroh, tapi tidak terucapkan, tidak nampak. Itulah namanya kasroh muqaddarah. Kalau kita baca mustasfi, yang kita rubah kan sebelum akhir. Kan yang berubah keadaan akhirnya, bukan sebelum akhirnya. Paham ya? Iya. Tapi alamat kasrohnya itu tidak nampak. Nah, itu untuk semua kata yang akhirnya alif. Ini sudah lewat sebenarnya. Ya, yang dulu Amerika sudah lewat ini. Ya, ini ketahuan semua ini tidak mengulang ini. Alhamdulillah dengan begini kan teringat lagi ya. Ya, tapi itu sudah lewat itu, sudah lewat. Pertanyaan yang bagus ya untuk mengingatkan teman-teman yang lain. Berikutnya, jalasa talibu fil fasli. Jadinya ya jalasatil talibatu. Nah, talibu kan laki-laki. Kalau perempuannya al-talibatu pakai tak marbuto. Ya. Jadi qaimun artinya yang berdiri, laki-laki. Kalau perempuan qaimatun. Mu'minun kalau perempuan mu'minatun. Berarti kalau talibun talibatun. Ya. Kalau pakai al-talibu dan al-talibatu. Sekarang karena perempuan berarti jalasa harus pakai tak. Jalasat. Nah, setelah itu jalasat yang sukun ketemu alif lam. Nah, alifnya kan tidak terbaca karena dia bukan yang pertama mau disebut. Dia ketemu apa? Lam. Di mana lam sukun ini idgham kepada huruf to. Ya. At 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 po libah. To-nya jadi dua nanti. Ditasydid kan? Nah, huruf yang bertasydid itu artinya dua. Awalnya sukun, yang kedua berharokat. Nah, berarti ada to sukun. Ya. Yang mana to ini asalnya lam kan? Ya. Sukun sebelumnya tak sukun. Sama-sama huruf sahih. Kan ada huruf illah, alif, waw, ya. Nah, kalau sama-sama huruf sahih, harokati. Asal di dalam mengharokati ketemu karena bertemu dua sukun, asalnya kasroh. Nah, maka kita harokati taknya kasroh. Jalasatil talibatu. Paham ya? Jalasatil talibatu fil fasli. Pelajar perempuan itu telah duduk di dalam kelas. Kharaja akhi minal baiti. Coba Firdaus, silakan. Kharaja akhi minal bait. Rubah fa'ilnya menjadi muannats. Masya Allah, bagus, mantap. Latihan 4. Ta'ammal mayali. Cermati hal berikut. Ini yang mau dijelaskan tadi, yang kita bahas di atas. Jalasat. Jalasat tak sukun. Sebagian orang atau banyak orang membaca jalasat. Jalasat itu yang keluar sin. Keliru ya. Kalau secara ilmu tajwid keliru. Jalasat, jalasat ketemu ini at-talibah. Jadi ada di bawah itu. Ini perhatikan. Ikan sukun ya. Sukun.
Ini ada alif lam di sini. Lamnya idgham ke to. Ini. Sukun ketemu al. Maka menjadi, ini ada tanda panah, artinya menjadi, sukunnya jadi kasroh. Jadi kasroh ini. Berarti nanti jalasat jadinya jalasati qalibatu. Seperti itu. Gimana, bisa dipahami? Hah? Tidak berubah maknanya. Ya. Maknanya tetap. Hanya ini untuk menghindari bertemunya dua sukun. Ya. Untuk menghindari bertemunya dua sukun. Susah diucapkan kalau dua-duanya sukun. Coba ucapkan dua-duanya sukun. Hah? Sukun taknya, bagaimana cara bacanya? Ya. Sementara bahasa Arab itu dia bukan bahasa yang sulit. Tidak mau sulit. Sudah akhirnya dia cari jalan keluar supaya mudah. Ini di antara bukti kalau bahasa Arab itu mudah. Ya. Ketika ada kesulitan, maka dia akan cari jalan keluar supaya tetap mudah. Nah, gitu. Tatkala bertemu dua sukun itu sulit, maka diharokati salah satunya. Nah, gitu, ya. Dan yang kelima, Iqra'il jumalal atiyah. Bacalah kalimat-kalimat atau jumlah-jumlah yang akan datang. Dari awal baca. Kalau disambung, ya. Manil fata. Siapa al-fata, apa artinya? Pemuda, ya, remaja. Siapa pemuda alladzi yang kharaja min baitikal an, yang sekarang keluar dari rumahmu. Jadi al-an bisa diterjemahkan duluan. Siapa pemuda yang sekarang telah keluar dari rumahmu? Huwa ibnu ammi, dia adalah anak pamanku. Anak paman berarti sepupu. Ya, sepupu ya. Manil fatatu. Saya baca ya. Manil fatatu allati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Hiya bintu khalati. Siapa gadis yang sekarang, atau wahai Muhammad, bisa kita terjemah duluan walaupun dia di akhir. Ya, wahai Muhammad, siapa gadis yang sekarang keluar dari rumahmu? Muhammad menjawab, hiya, dia, bintu khalati. Apa artinya? Sepupu juga, tapi sepupu perempuan dari jalur ibu. Kalau tadi sepupu laki-laki dari jalur ayahnya. Paham ya? Hah? Ya, tadi di atas ammi. Berarti sepupu ayah dan ayahnya bersaudara. Kalau ini bintu khalati berarti afwan. Yang tadi ya ayah dengan ayahnya. Kalau ini ibu dengan ibunya. Ya. Ya, ibunya dengan ibunya nih, sepupunya bersaudara. Karena kalau bapaknya dengan ibunya sepupunya bersaudara, nanti bukan khala tapi ammati, nanti begitu bahasanya. Paham ya? Ya. Baik. Nah, sekarang perhatikan perbedaan yang kata dia yang di garis bawah itu. Nomor satu, alladhi. Kalau nomor dua, allati. Jadi alladhi itu kata sambung, isim mausul untuk laki-laki, kalau allati untuk perempuan.
Ya. Jadi misalnya perempuan yang beriman. Kita mau pakai kata sambung. Allati amanat, begitu. Ya, perempuan yang beriman. Kalau laki-laki, alladzi amana. Seperti itu. Manil fatatu, siapa gadis yang ayangnya itu Allah pakai allati, jangan pakai alladzi. Alladzi itu untuk laki-laki, untuk perempuan pakai allati. Limanil miftah alladzi alal maktabi. Siapa milik siapa al miftah, kunci. Kunci ini mau disifati. Kunci yang mana? Alladzi, yang alal maktabi, di atas meja. Sekarang yang alladzi. Kenapa pakai alladzi bukan allati? Karena dia mensifati yang mana? Al miftah. Miftah itu mudzakkar. Makanya pakai alladzi. Huwa lil mudarris. Miftah itu milik mudarris, guru. Yang keempat kebalikannya. Limanis sa'ah, sa'ah muannats. Maka isi mausulnya pakai allati. Milik siapa? Jam allati, yang. Yangnya pakai allati bukan alladhi. Karena as-sa' adalah muannats. Ala sariri. Milik siapa? Jam yang ada di atas ranjang. Hiya li zauji ukhti. Jam tangan itu adalah milik ipar, ya. Zauj ukhti, suami saudari saya, berarti iparnya. Berikutnya akmil al-jumlah al-atiyata. Sempurnakan kalimat yang akan datang biwad ismin mausulin munasibin, dengan meletakkan isi mausul yang cocok. Isi mausul yang sudah kita pelajari sementara dua, alladzi dan allati. Alladzi untuk laki-laki, allati untuk perempuan. Sempurnakan kalimat yang akan datang dengan meletakkan isi mausul yang cocok, yaitu alladzi atau allati fil faraq, pada tempat yang kosong. Jadi walaupun itu jaraknya panjang ya, tapi sebenarnya yang mau diisi itu hanya alladzi atau allati. Jangan karena ini kayaknya banyak yang mau diisi nih. Ya, bukan begitu ya. Al-kitabu apa di sini? Alladzi 'alal maktabi lil mudarris. Di mana khobar? Khobarnya itu yang terakhir, lil mudarris. Kitab yang ada di atas meja. Kalau berhenti di situ, kita kan menunggu kelanjutannya itu, karena belum lengkap kalimatnya. Kalau al-kitabul ladzi 'alal maktabi, kitab yang ada di atas meja. Ya, kita masih menunggu keterangan tentang kitab itu. Kenapa kitab yang ada di atas meja? Lil mudarris, adalah milik guru. Baru sempurna. Nanti datang lil mudarris baru sempurna. Itu artinya khobarnya adalah lil mudarris. Begitu caranya cari khobar. Makanya mubtada khobar itu harus paham dulu artinya, arti setiap kata itu. Baru berusaha diterjemahkan. Kayaknya maknanya begini, begini, begini. Dan yang berikutnya, al-qalamu. Apa di sini? Alladzi, karena al-qalam mudzakkar. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Pulpen yang ada di tas saya maksur, patah. Kalau hanya berhenti di haqibati, al-qalamul ladzi fi haqibati, pena yang ada di tas saya berhenti. Kita itu masih kelihatan dari matanya kayak ya masih menunggu begitu. Ini sisa 5%. Kalau mati berarti selesai ya. Baik. Jadi nanti maksurun, datang maksur baru
sempurna, berarti khobarnya adalah maksud. Cara membuktikannya juga hapus kata-kata yang ada dalam susunan kata-kata itu kecuali mubtada dan khobar saja. Yaitu al-qalamu maksurun. Sempurna tidak? Pulpen itu patah. Sempurna ya? Siapa ada rukunnya. Nah, begitu caranya mencari khobar. As-sayyaratu apa di sini? Allati. Nah, kalau disambung as-sayyaratul lati. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal ana lit-tabibil jadidi. Mana khobar di sini? Lit-tabibi. Al-jadid itu sifat. Jadi khobarnya lit-tabib, jar majrur. Mobil yang sekarang keluar dari rumah sakit, yang sekarang telah keluar dari rumah sakit adalah milik dokter itu. Sempurna kan? Hanya disifati dokter baru. Tapi tanpa al-jadid sempurna. Karena ada khobar. Kalau kita hapus semuanya, sisakan as-sayyaratu lit-tabib. Mobil itu milik dokter itu. Sempurna ya? Karena ada mubtada dan khobar yang merupakan rukun kalimat kalau kalimatnya berupa jumlah ismiyah. Al-kalbu apa di situ? Alladhi, al-kalbu alladhi fil hadiqati maridun. Anjing yang ada di kebun itu sakit. Al-fata alladhi kharaja minal masjidil ana. Apa bahasanya? Hah? Ibnu. Kenapa ibnu? Khobar. Al-fata alladhi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzin. Pemuda yang sekarang telah keluar dari masjid adalah anak laki-lakinya muadzin, putranya muadzin. Berikutnya, tilkal battatu allati. Allati karena battah muannats ya. Tilkal battatu allati tahta syajarati li bintil fallahi. Coba dibaca ulang. Tilkal battatu allati tahta syajarati li bintil fallah. Coba diulang. Ya. Tilkal battatu allati tahta syajarati li bintil fallah. Bebek yang ada di bawah pohon itu adalah milik putrinya Al-Fallah, petani. Al-Baitul Jadid. Apa di situ? Alladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Khabarnya adalah al-jar wal majrur lil wazir. Rumah baru yang ada di jalan itu adalah milik Pak Menteri. Ad-darsu alladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Pelajaran yang setelah pelajaran ini adalah apa? Sahlun jiddan, sangat mudah. Manil fatatu allati jalasat amamal mudarrisah. Siapa gadis yang duduk di depan guru, ibu guru? Hiya thalibatun min Malaysia. Dia adalah pelajar dari Malaysia. Tilkal haqibah. Apa di situ? Allati tahtal maktabil laka ya Khalid. Apakah atilkal haqibah allati tahtal maktabi lak ya Khalidu, wahai Khalid, apakah tas yang ada di bawah, apakah tas itu yang ada di bawah meja adalah milikmu wahai Khalid? La tanpa hamzah ya. Jadi bukan la jangan ada hamzahnya. Dia lurus la, bukan la itu ada hamzah, la begitu ya. Ya masih mending kalau ucapan biasa begini. Kalau dalam Al-Qur'an itu enggak boleh tambah-tambah. Lebih dilarang. Ini
kita menampak kalamullah itu berat tanggung jawab ini, ya. Makanya belajar yang baik kalau baca Quran, ya. Hiya li sadiqi Muhammadin. Bukan tas itu, hiya kembali ke tas, ya. Jangan bilang dia, itu tidak cocok dengan bahasa Indonesia. Sebab dia dalam bahasa Indonesia itu untuk orang. Ya. Walaupun dalam bahasa Arab hiya itu dia, tapi ketika diterjemah ke bahasa Indonesia, kalau berupa orang bisa bilang beliau atau dia bisa. Tapi kalau bukan orang, tidak kita katakan dia. Kalau benda misalnya hewan, bukan dia. Jadi ada misalnya kucing, dia, itu tidak cocok kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, kata ganti itu yang saya tahu, ya. Nanti diluruskan kalau keliru. Yang saya tahu kata ganti dalam bahasa Indonesia itu untuk yang berakal, ya. Hiya li sadiqi Muhammad. Hiya kan kembali ke hakibah. Nah, maka langsung terjemahkan ke sana. Tas itu adalah li sadiqi, milik kawan saya, milik teman saya. Siapa dia? Yaitu Muhammad. Nah, Muhammadin di sini i'rabnya badal dari sadiq. Sadiq dan Muhammad itu orang yang sama. Dia adalah apa? Tas itu adalah milik teman saya, yaitu Muhammad. Nah, Muhammad itu bisa di-i'rab sebagai badal. Karena dia bisa menggantikan sodik. Kita katakan hiya li Muhammad. Ya, hiya li Muhammadin. Karena sodik majrur dengan huruf jar li, maka badalnya juga harus majrur. Makanya dibaca Muhammadin. Karena badal mengikuti modal minhu. Terakhir ada kalimatul jadidah, kata-kata baru. Al-am, paman. Akhul ab artinya. Akhul ab, saudaranya ayah. Al-khal, akhul saudara atau sebelumnya di samping al-ammatu yang pakai ta marbut. Al-ammu saudaranya ayah. Al-ammatu ukhtul ab, saudarinya ayah. Al-khalu akhul saudaranya ibu. Al-khalatu ukhtul kalau khala saudarinya ibu. Al-fallah petani, mustasfal bilada rumah sakit bersalin. Pelajaran 13. Nah, pelajaran 13 kayaknya dulu sudah pernah belajar, ya, tentang isim mufrad, mutsanna, jamak. Di awal-awal dulu, ya. Saya sudah sampaikan. Ini nanti kita murojaah lagi. Karena sudah setahun kayaknya. Ya, sudah setahun dari setelah lebaran dulu, ya. Dimulai. Nanti kita akan belajar lagi. Ulang pelajaran isim mufrad, mutsanna, jamak. Dengan 3 jenisnya. Tapi insya Allah nanti akan lebih ringan. Karena itu kedua kalinya kita dengar. Nanti kalau ketiga kalinya akan lebih ringan lagi. Keempat kalinya akan lebih ringan lagi. Seperti itu belajar. Makanya kalau mau mudah harus lewati dulu dari awal sampai akhir. Kemudian ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Nanti mudah itu, ya. Tapi kalau ketika dapat kesulitan berhenti. Setelah itu cari guru lagi. Dapat yang sulit lagi, berhenti lagi, cari guru lagi. Itu akhirnya tidak akan sampai itu. Ya, akan begitu terus nanti, ya. Naktahi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.